Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai cost of capital. Di bagian ketiga di sini kita akan cenderung membahas mengenai konsep penggunaan WACC. Dalam mengestimasi project cost dari capital ya, project cost of capital di sini kita akan menentukan apakah kita akan menggunakan overall WACC digunakan untuk mengevaluasi semua investment. Jadi WACC single tadi yang dihasilkan dari capital structure perusahaan akan digunakan untuk mengevaluasi new investment. Secara teori tidak. Kenapa? Karena semua project itu tidak akan memiliki resiko yang sama dan akan memiliki karakteristik yang berbeda. Nggak mungkin kita ingin menilai mandatory project, kemudian expansion, kemudian repricing itu akan menggunakan WACC yang single. Ya, secara teori. Kenapa? Karena akan memiliki resiko yang akan berbeda. Untuk new investment, cenderung dia akan memiliki resiko yang lebih tinggi daripada replacement. Ini termasuk juga mandatory. Mandatory karena biasanya dia diwajibkan, ya. Biasanya dia juga akan cenderung memiliki WACC yang lebih tinggi. Teori resikonya itu akan lebih tinggi. Kenapa? Karena dia tidak akan belum tentu menghasilkan positive revenue. Jadi bagaimana kita melihat bahwa tidak secara teori, ya, tidak semua proyek itu harus menggunakan resiko yang sama atau menggunakan WACC karena tidak memiliki resiko yang sama. Namun, ya, berdasarkan survei lebih dari 50% itu cenderung menggunakan single WACC. Yang menggunakan diskon rate yang sama untuk mengevaluasi semua bentuk project proposalnya. Penggunaan single discount rate atau penggunaan WACC 1 saja itu kan sebenarnya hanya untuk memudahkan, menyederhanakan penghitungan saja. Oke, namun ya, penggunaan multiple discount rate itu juga lebih rumit karena kita harus bisa mengidentifikasi sebuah proyek itu didanai menggunakan dana apa saja. Kita harus sampai ke dalam sana. Dan itu cenderung memakan waktu, costly, ya, dan sebagainya. Intinya dia lebih kompleks dalam penghitungannya, dalam penentuannya. Kemudian, ya, penggunaan single, kalau kita melihat bahwa pada saat penggunaan single WACC itu cenderung akan membuat proposal investasi, proposal project itu cenderung menjadi bias karena dia menetapkan dengan WACC yang sama. Ada kemungkinan WACC itu akan cenderung lebih tinggi, padahal projectnya nggak seharusnya menggunakan WACC yang tinggi. Dampaknya nanti ada kemungkinan harusnya dia positif NPV, namun karena dia menggunakan WACC yang cenderung risky, cenderung lebih berisiko menghasilkan NPV yang negatif, sehingga akan menjadi hasil dari single WACC itu menjadi bias. Oke, tadi sudah saya sampaikan kenapa cenderung tidak mau menggunakan multiple WACC tadi karena sulit untuk men-trace dari mana, identifikasi sumber-sumber biaya dari mana, itu cenderung lebih sulit. Yang kedua tadi costly, time consuming, pasti. Kemudian perusahaan juga daripada mencari individual project cost of capital, dia cenderung menggunakan divisional WACC. Ya, biasanya dia akan menggunakan atau dibagi berdasarkan region, berdasarkan industri, dan lain sebagainya. Sehingga nanti akan dipecah-pecah different discount rate, ya, untuk jenis bisnis yang berbeda.
kemudian UACC yang berbeda untuk daerah region yang berbeda. Dengan asumsi bahwa setiap bisnis itu memiliki resiko yang berbeda. Setiap perusahaan di negara yang berbeda itu akan menghasilkan resiko yang berbeda pula. Itu yang menyebabkan adanya penggunaan divisional WACC. Di sini ada beberapa keuntungan dan kelebihannya. Nanti Anda bisa melihat sendiri ya di dalam slide yang sudah di-share ya. Anda bisa melihat. Oke, di sini juga ada estimasi isu dan limitation. Oke, dalam membuat divisional WACC biasanya akan sangat terbatas atau sangat sulit untuk menentukan sampel form yang memiliki karakteristik yang sama. Kemudian pembagian dari WACC ya, itu juga belum tentu perusahaan yang menjadikan sampel itu memiliki capital structure yang sama. Oke, sehingga udah pasti penggunaan divisional WACC itu juga banyak kelemahannya dan ada beberapa isu keterbatasan yang akan dihadapi. Oke. Untuk menentukan perusahaan yang memiliki perbandingan selevel itu kan juga sulit untuk ditemukan. Kemudian memilih proxy divisional risk juga sangat berisiko apabila ditentukan atau dicarikan sampel itu yang berbeda. Ya, penggunaan divisional WACC itu cenderung juga banyak isu dan mengalami berbagai macam keterbatasan. Jadi paling gampang kita menggunakannya adalah single WACC, lebih sederhana dia. Oke, saya cukupkan, terima kasih. Ketemu lagi di bagian yang keempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.